Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikan-Nya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Semoga Allah langgengkan untuk kita semua nikmat-nikmat-Nya itu dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan kajian-kajian kita di Masjid Al-Ahnaf yang semoga Allah berikan keberkahan ini. Melanjutkan pembahasan di kitab At-Tamhid li syarhi kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Fadilat Syekh Al-Alamah Shalih bin Muhammad Al-Syekh hafizallahu taala. Yang sebelumnya saya mengingatkan saya dan juga kita semua bahwa kita sudah berada di tanggal 5 bulan Zulqa'dah. Ya. Artinya bulan depan kita masuk Zulhijjah. Ya. 1445 Hijriah. Berikutnya masuk Muharram. Zulqa'dah ini awal dari bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Jadi masuk ke dalam bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kalimat haram itu bisa diartikan dengan terlarang, ya, atau sebaliknya terjaga dan terpelihara. Terlarang maksudnya adalah kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji, kezaliman-kezaliman, aniaya dan lain sebagainya pada bulan-bulan itu. Ya. Termasuk adalah pembunuhan, peperangan, yaitu dilarang pada bulan-bulan haram. Ya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri pada bulan-bulan itu. Atau makna yang kedua, terjaga dan terpelihara. Maksudnya apa? Terjaga dan terpelihara kesuciannya. Jangan dinodai. Itu maksudnya. Jangan dinodai, jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan keji yang tidak patut untuk dilakukan pada bulan-bulan haram. Sehingga semua bentuk
larangan-larangan tadi, perbuatan-perbuatan kezaliman dan kekejian itu yang dilakukan pada bulan-bulan haram, dosanya berlipat ganda. Melebihi dari bulan-bulan lainnya. Gitu. Ya. Nah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kalau dosanya atas perbuatan kezaliman, kekejian pada bulan-bulan itu dilipat gandakan dosanya, sebaliknya amal-amal ibadah, kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan juga berlipat ganda pahalanya. Begitu. Ini kan bentuk keadilan, ya. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bulan-bulan haram ini dan juga bulan Ramadan merupakan bulan-bulan istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan, ya, untuk dirinya Subhanahu wa taala. Jadi kita mengagungkan, kita menghormati, kita menjaga dan memelihara, ya. Lalu juga kita memakmurkannya, ya, karena memang bulan-bulan itu adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita bisa mengisi, ya, bulan ini, bulan Dzulqa'dah ini yang merupakan awal daripada bulan Muharram ini dengan berbagai ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Karena banyak orang yang melalaikan, ya, bulan Dzulqa'dah, lebih fokus kepada bulan Dzulhijjah dan Muharram. Begitu. Dan jemaah haji kita sudah mulai berangkat, ya. Nah, kita doakan semoga selamat, ya, kemudian aman, ya, sejahtera, lalu dapat menaikkan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan kembali dengan membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kita yang belum haji, ya, harus punya niat untuk menaikkan ibadah haji, menyempurnakan keislaman kita. Banyak, ya, tukang beca naik haji, tukang cilok naik haji, tukang parkir naik haji, ya, tukang jual daun pisang naik haji, ya, sinetronnya tukang bubur naik haji. Jadi artinya apa maksudnya? Ya, mungkin semua itu bisa tercapai jika Allah mengizinkan, asal ada usaha. Gitu, ya, ada usaha. Antum nabung hari ini misalnya Rp5.000, Rp10.000. Berangkat hajinya kapan? 12 tahunnya akan datang, 15 tahunnya akan datang. Betul enggak? Daftar hari ini, berangkatnya kapan nanti? 12-15 akan datang. Nabungnya ngumpul bareng kan? Bareng tuh nabungnya dengan pemberangkatnya jadi bareng jadinya. Gitu. Jadi bukan suatu hal yang mustahil manakala niat kerinduan itu sudah tertanam, ya, di dalam jiwa kita masing-masing. Semoga Allah mudahkan kita untuk menaikkan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di kitab At-Tamhid ini sampai pada bab minasyirki lubsul halaqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala aw daf'ihi. Artinya bab tentang termasuk dari perbuatan kesyirikan memakai gelang, ya, atau juga benang yang diikatkan dan sejenisnya untuk mengangkat bala, ya, atau juga kemudaratan, ya, atau juga untuk mencegahnya. Kemudian penulis menyebutkan beberapa dasar hukum dalam masalah ini. Yang pertama firman Allah di surat Az-Zumar ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun.
Dan sungguh, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadamu, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau, jika Allah hendak memberi rahmat kepadamu, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Kita lanjutkan bahasan atau pembacaan dari dasar-dasar hukumnya, dalil-dalilnya, baru kemudian nanti kita akan kembali mereview dengan memberikan penjelasan secara singkat. Dalil kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang tidak mengapa sanadnya. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang di tangannya pakai gelang dari kuningan, gelang berbahan kuningan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa ini? Atau buat apa ini? Begitu. Orang itu mengatakan minal wahinah, untuk menghilangkan kelemahan pada diri saya. Jadi supaya tidak lemas, tidak lemah gitu ya. Ya. Lebih segar misalnya begitu, lebih fit ya, lebih percaya diri dan sebagainya. Faqala, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inzi'aha fa innaha la yaziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Lepas itu. Ya. Buang barang itu. Karena sesungguhnya hal itu tidaklah menambah untukmu kecuali kelemahan. Ya. Dan sesungguhnya kamu, jika mati sementara benda itu masih ada pada dirimu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dalil berikutnya kita bacakan dulu dalil-dalilnya, baru nanti kita jelaskan. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu secara marfu'. Disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Artinya, siapa yang mengikatkan tamimah, jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan dirinya. Dan siapa yang juga mengikatkan sesuatu benda dari laut, ya, untuk menghilangkan kesusahan pada dirinya, maka Allah tidak akan hilangkan kesusahan itu darinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, siapa yang mengikatkan jimat pada dirinya, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Terakhir, dalilnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim, ya, rahimahullah ta'ala, dan beliau termasuk salah seorang dari pembesar kalangan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Meriwayatkan dari Huzaifah Ibn Al-Yaman radhiyallahu anhu, yang mana beliau melihat seorang laki-laki di tangannya
memakai ikatan benang, ya, untuk mengobati ataupun mengatasi penyakit demam atau panas. Ya. Lalu diputuskan benang itu oleh sahabat ini, ya, Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ini. Dan beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan manusia tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Waliyadzubillah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini berbicara tentang bentuk-bentuk dari kesyirikan yang secara umum penulis menerangkan dimulai dari syirik kecil. Karena kita tahu kesyirikan itu kan ada 3, ya, syirik besar, syirik kecil, dan syirik tersembunyi, ya, asyirikul akbar, wasyirikul asgar, dan asyirikul khafi, ya, tersembunyi. Asyirikul khafi itu biasa diidentikan dengan riya, yang juga masuk syirik kecil sebenarnya, tapi karena dikatakan tersembunyi karena disebutkan dalam hadisnya itu lebih tersembunyi, lebih ringan dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di bawah kegelapan malam. Ya, itu riya, syirik khafi. Sementara syirik-syirik kecil lainnya banyak. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi apakah satu perbuatan termasuk ke dalam syirik besar atau syirik kecil? Kaidahnya begini. Termasuk ke dalam syirik besar jika menyangkut keyakinan, i'tikad, ya, hati, ketergantungan hati, keterikatan hati seorang hamba kepada selain Allah, ya. Jadi ini menyangkut di dalam keyakinan. Adapun syirik kecil terkait dengan masalah sarana, media, wasilah atau sebab, yang biasa dikenal di kalangan masyarakat kita sebagai syariat. Syariatnya begini, nah gitu, ya. Sebab, ya, atau sarana atau media, ya, untuk mencapai sesuatu. Kedua-duanya, baik yang besar ataupun yang kecil, ditunjukkan oleh agama, oleh syariat, oleh wahyu, oleh dalil, baik Al-Quran ataupun sunnah. Pada umumnya, syirik besar itu memiliki implikasi ataupun menyebabkan pelakunya kekal di dalam api neraka, mendapatkan dosa yang sangat besar, diancam dengan api neraka dan kekal. Itu syirik besar. Adapun syirik kecil tidak seperti itu, ya. Ancamannya tidak secara eksplisit, gitu, ya. Kekekalan dalam api neraka juga tidak disebutkan secara, ya, jelas gamblang, ya. Tetapi di dalamnya ada hal yang menyebabkannya tergantung kepada selain Allah. Nah, tinggal nanti apakah dia meyakini hal itu berpengaruh 100%, ya, sebagaimana perbuatan Allah, atau dia meyakininya sebagai sebuah sebab saja. Nah, itu membedakannya. Nah, itu kaidah umumnya seperti itu. Jadi nanti akan bisa kita terapkan, ya, kita bisa aplikasikan di semua bentuk-bentuk, ya, yang disebut sebagai sebuah kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Penjelasan dari apa yang sudah kita bacakan bersama sejak awal tadi, beliau menyebut bab minasyirki termasuk ke dalam bentuk kesyirikan. Tadi yang disebutkan di awal terangkan bab ini berbicara tentang syirik kecil. Jadi masuk dalam kategori syirik kecil. Meskipun syirik kecil lebih besar daripada dosa besar. Ya. Meskipun syirik kecil nih, dalam timbangan ya di hadapan Allah dosanya lebih berat ketimbang dosa besar sekalipun juga. Ya, dosa besar itu ya taruhlah kita sebut membunuh, kemudian berzina, kemudian minum khamar, merampok misalnya, makan riba misalnya. Itu dosa-dosa besar semua tuh, makan harta anak yatim, dosa besar. Lari dari medan perang, dosa besar. Mencuri, korupsi, dosa besar itu semuanya. Ya. Tapi syirik kecil lebih besar dari dosa-dosa itu semua, dari dosa-dosa besar sekalipun juga. Bisa dibayangkan berarti. Ya. Betapa besarnya dosa syirik kecil itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi jangan diremehkan. Kenapa? Karena nanti yang kecil ini akan mudah dan cepat berkembang menjadi yang besar. Gitu. Apa dalam hal ini bentuk dan jenisnya? Lubsul halaqah. Memakai, mengenakan halaqah. Halaqah itu dalam letterlexnya diterjemahkan dengan lingkaran. Yang melingkar. Dipakai bentuknya melingkar di tubuh kita. Halaqah gitu. Biar lebih general, bentuknya banyak jadinya ya. Jadi gelang melingkar. Ya, termasuk jam tangan mungkin ya, gelang, cincin melingkar, kalung melingkar. Kemudian apa nih? Ikat pinggang, sabuk melingkar. Ya, kemudian juga di kaki juga misalnya itu melingkar. Halaqah itu melingkar. Ya. Jadi yang melingkar yang dikenakan oleh tubuh kita dia selalu melingkar. Wal khait atau benang. Jadi kalau melingkar tadi materinya apa, bahannya apa saja, bisa apa saja bahannya kalau begitu kan. Ya. Yang emas bisa, yang perak bisa, yang besi bisa misalnya, yang akar bahar bisa misalnya, atau apapun bisa. Ya, kuningan dan segala macam bisa. Ya. Cincin bahannya bisa semua dengan bahan-bahan apapun bisa. Begitu ya. Wal khait dan benang. Benang itu juga ya warnanya macam-macam, yang putih bisa, yang hitam bisa, yang merah, kan biasanya 3 itu ya. Tapi kadang-kadang hijau juga ada ya, yang hijau, merah, hitam atau putih ya. Biasa yang pakai di benang ini. Ya, dan bahan benangnya juga ya bisa macam-macam, begitu ya. Dan sejenisnya, artinya hal-hal yang dipakai oleh manusia, ya, dengan maksud dan tujuan raf'ul bala. Raf'ul itu artinya mengangkat, menghilangkan. Menghilangkan bala. Bala itu musibah, petaka, kemudaratan, kesusahan, kesempitan, kerugian, ya segala macam hal-hal yang seperti itu. Mengangkatnya. Jadi sudah kena untuk menghilangkan itu gitu. Penyakit dan segala macamnya itu menghilangkan namanya, mengangkat namanya. Atau mencegah supaya hal-hal itu tidak terjadi. Ya, tidak terjadi, baik mengangkat jika sudah terjadi atau mencegahnya supaya tidak terjadi. Begitu, ya. Nah, ketika seseorang menahan itu sudah pasti ada 2 tadi. Atau taruhlah misalnya ya 3 lah, kita bilang 3. Artinya 2 yang punya implikasi hukum atau 3 punya implikasi hukum misalnya. Begini. Yang pertama, ya. Yang pertama, jika dia mengenakan semuanya itu, kita ambil contoh yang paling serem aja lah, pakai akar bahar, yang paling serem, ya kita pakai akar bahar, paling serem. Gelang sini akar bahar, di sini, kalau di sini mah masih amatir, di sini pakainya, ya, di atas sini nih, paling atas ya, akar bahar sini. Kalau 1 levelnya masih level ya pemula lah, ya 2 atau 3 misalnya di atas ini kan. Ya, jadi itu orang yang kayak gitu tuh kalau di pasar nggak pakai kaos gitu kan, pakai singlet doang mungkin, ya
pakai singlet supaya kelihatan kan akal baharnya. Nah, dia pakai itu misalnya. Ya. Nah, itu ada 3 implikasi hukum. Yang pertama, jika masuk ke dalam keyakinan sebagai hati, di hati dalam keyakinan dalam hatinya bahwa akal bahar ini, benda ini ya mampu tadi menghilangkan semua kesusahan pada dirinya. Ya. Mampu menghilangkan kepayahan, kelemahan, kemudian kesempitan, ya. Rasa takut hilang semuanya tuh. Ya. Benda ini yang berpengaruh pada dirinya. Masuk ke dalam keyakinan, itu syirik besar. Implikasi hukumnya syirik besar. Yang kedua, jika dia berkata Allah yang memberikan kekuatan itu, ini cuma wasilah, penyebab, sarana, media saja. Kalau ente sanggup beli, mahal nih, 10 juta. Ya, yang murah aja deh misalnya kayak gitu. Ya. Pakai apa yang murah? Ya, pakai keong misalnya. Kelang. Ya, segala macam yang murah. Yang murah aja. Dia hanya mengatakan ini sebagai wasilah, sebagai sebab. Padahal agama baik Al-Quran dan Sunnah tidak menyebutkan, tidak ada dalilnya. Pakailah akal bahar misalnya untuk menghilangkan ini. Ada enggak hadisnya? Ada enggak ayatnya? Enggak ada kan? Atau dokter, profesor dokter ini peneliti ya dari Jepang misalnya. Secara secara kimiawi ya diteliti semua unsur-unsurnya sehingga akal bahar ini memberikan manfaat pada dirinya. Tidak ada juga. Tapi dia meyakini sebagai sebab. Itu syirik kecil. Implikasi hukumnya apa? Syirik kecil. Dia bilang, tetap kekuatan dari Allah. Gitu kan. Saya juga masih sholat, saya juga baca Quran, saya juga berdoa, zikir, wirid, segala macam dari Allah itu. Ini cuma wasilah saja. Nah, itu syirik kecil. Atau misalnya, wah ini nggak ada apa-apanya kok. Biasa saja nih, imitasi. Imitasi beli di pasar Gembrong misalnya gitu kan. 10.000 satu. Ya. Kebetulan lagi ada pertunjukan 17 Agustus, lupa dilepas misalnya gitu ya. Dia jadi wayang, jadi bima begitu kan. Bima kan pakai ini. Lupa dilepas. Nggak ada apa-apa, hiasan saja. Ya, kalau hanya sebatas itu saja, sebatas perhiasan saja yang tidak ada implikasi apa-apanya, begitu kan? Bisa dibolehkan, bisa juga tidak layak dari sisi adab dan etika. Ya, contohnya ya, kalau kita laki-laki pakai cincin kan, ya perhiasan aja, perhiasan jari aja, dipakai, dilepas ya boleh-boleh saja kan, betul enggak? Sah-sah saja. Gitu. Adab etika juga tidak menyalahi, tidak apa-apa. Kemudian pakai jam tangan juga sama. Secara adab dan etika nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya kita pakai sesuatu yang bisa merusak adab dan etika atau mengotori adab dan etika, baru dikatakan tidak pantas gitu bahasanya. Tidak pantas dipakai. Dari sudut pandang apa? Adab dan etika. Bukan implikasi hukum tadi. Ya, hukum syirik besar, syirik kecil dan sebagainya. Paham ya? Ya. Dalil pertama yang disebutkan oleh penulis tadi adalah surat Az-Zumar ayat 38, di mana di awal Allah mengatakan, jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, mereka akan menjawab Allah. Oke. Ya. Pengakuan mereka bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi seharusnya mereka hanya bergantung kepada Allah. Karena mereka mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kan gitu. Seharusnya kan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Nah, maka konsekuensinya seharusnya dari pengakuan itu adalah dia hanya bergantung kepada Allah. Tapi kenapa dia bergantung kepada selain Allah? Untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat.
Begitu maksudnya ayat ini. Maka Allah katakan afara'aitum ma tad'una min dunillah. Coba jelaskan tentang sesembahan-sembahan kalian selain Allah itu. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Kenapa kalian bergantung pada selain Allah? Padahal kalian menjawab Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa kalian bergantung pada selain Allah? Apakah selain Allah itu mampu untuk apa tadi dikatakan? Menghilangkan mudarat yang sudah Allah tetapkan mengenai seorang, atau sebaliknya mampu menahan rahmat yang Allah sudah takdirkan untuk Allah berikan pada seorang? Kan tidak sanggup. Kan begitu maksudnya kan? Sesembahan itu nggak sanggup menolak mudarat atau mendatangkan manfaat. Jadi maksudnya begini, maksudnya itu Allah ingin mengajak mereka seharusnya berpikir gitu ya. Berpikir, dan Allah ingin menunjukkan tentang konsekuensi dari pengakuan ya seseorang itu yang tidak hanya sebatas pepesan kosong. Kalau ngakuin Allah sebagai pencipta langit dan bumi, bergantung kepada Allah. Jika ngakuin Allah sebagai pencipta langit dan bumi, minta hanya kepada Allah saja. Begitu maksudnya. Ya, mohon pertolongan kepada Allah saja. Jangan kepada selain Allah. Karena selain Allah itu tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak menciptakan langit dan bumi, tidak menurunkan rezeki, tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak punya kuasa apa-apa. Kan begitu? Ya. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak juga bisa menolak mudarat. Yang memberikan manfaat Allah, yang menolak mudarat Allah. Kenapa ya kalian memberikan semuanya itu kepada selain Allah? Begitu maksudnya ya ayat yang mulia ini. Maka ya dikatakan kul hasbiyallah alaihi tawakkalul mutawakkilun. Katakanlah cukuplah Allah ya bagiku ya. Dan hanya kepada Allah saja bertawakal orang-orang yang berserah diri. Nah, berarti di situ apa nih? Tawakal itu kan artinya apa? Ketergantungan. Tawakal itu artinya ketergantungan. Nah, tawakal dari orang beriman, bergantungnya orang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah. Nah, ketika bergantung kepada selain Allah, masuklah dikatakan dalam kesyirikan. Dalam hal ini apa? Syirkut tawakkul, ya. Syirik ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang diamalkan oleh sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini untuk menjaga kebersihan tauhid seorang hamba. Untuk menjaga hatinya supaya tetap bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada benda-benda tadi. Begitu. Ya. Ya, ketika Nabi mengatakan ada seorang yang pakai gelang ya di tangannya itu dari bahan kuningan, maka dia mengatakan lepas dia, buang. Enzi'ah, lepas, buang. Katanya. Itu hanya menambah kelemahan pada dirimu. Apa maksudnya menambah kelemahan itu? Ya. Pertama, dia tidak memberi manfaat apa-apa, tidak bisa menolak mudarat apa-apa, membuat lemah hatinya bergantung pada benda itu jadinya. Ya, hatinya bergantung kepada benda tadi, gitu. Padahal tidak ada apa-apanya, tidak memberikan pengaruh apa-apa benda itu. Tapi justru dia menggantungkan hatinya kepada benda tadi. Ya, misalnya, orang yang seperti itu ketika benda itu hilang, apa yang terjadi pada dirinya? Kayak kayak hilang pegangan gitu, kayak nggak punya pegangan gitu kan. Emang kadang-kadang suka gitu, awas hati-hati. Tuh orang punya pegangan. Kan suka kayak gitu ya. Tuh orang punya pegangan gitu. Ya benar tadi, ketika sudah lepas pegangannya nggak ada pegangannya, dia kayak orang linglung jadinya, kayak orang bingung. Ya, lemah kan seperti itu. Ya, dia tidak berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya jika kamu mati, benda itu tetap ada pada dirimu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini sahabat loh. Orang ini kan langsung bertemu dengan Nabi. Nabi langsung dialog dengannya tuh. Sahabat berarti. Ya. Dan dia paham maksudnya. Paham dalam artian apa? Ya beriman kepada Nabi SAW. Hanya saja memang tradisi masyarakat yang seperti itu, kaum yang seperti itu diikuti. Boleh jadi dia nggak ngerti. Ya.
hukum tersebut dalam agama Islam, dalam syariat agama Islam yang lebih rinci kan. Ya, dia hanya mengikuti apa yang ada di kaumnya, ya, di masyarakat kaumnya. Ya. Kalau ya sebagian kita yang sedikit punya pengetahuan tentang budaya masyarakat zaman dahulu, ya betapa mereka ya sangat kuat untuk mistisnya, ya berkaitan dengan masalah mistisnya tadi, ya bergantung pada iblis, syaitan, roh-roh halus, kekuatan-kekuatan gaib yang seperti itu misalnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu disebutkan tentang masalah tamimah. Tamimah itu jimat. Tamimah itu adalah jimat. Man ta'alaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Ya. Dalam riwayat yang lain, man ta'alaqa tamimatan faqad asyraka. Kalau jimat ini ya sudah bentuknya sudah macam-macam. Mungkin sekarang bisa lebih modern bentuknya gitu, ya. Lebih modern. Bisa transfer dari jarak jauh, Pak. Dulu ada tabloid, namanya apa tabloid itu? Misteri atau lampu merah. Suka ada iklannya itu. Mahalnya berapa mahalnya? Ada yang tahu mahalnya berapa? Mahalnya beda-beda, Pak. Tergantung macam-macam mahalnya. Dan bisa dikirim dari jarak jauh, tinggal transfer nanti dikirim. Mahal itunya jimat tadi, pengasihan tadi. Gitu. Ini untuk apa saja, Pak? Ya. Pengasihan ini untuk penglaris misalnya, supaya menang tender gitu ya, dan lain sebagainya ya. Dan itu katanya supaya menang tender kalau pakai celana dalam dibalik katanya gitu. Kan nggak benar kayak gitu. Yang ngajarin siapa, apa hubungannya apa gitu maksudnya kan ya. Presentasi tender segala macam gitu. Karena ketika disampaikan presentasinya itu supaya pemilik proyeknya manggut-manggut aja ya. Celana dalamnya dibalik katanya. Itu masuk jimat bukan kayak gitu. Ya. Artinya kan nggak ada hubungannya. Nah, jimat ini bisa macam-macam ini yang kayak gini nih ya, bisa macam-macam modelnya. Ya, besarnya, kecilnya, bahannya, modelnya, segala macam lah. Ya. Yang sayangnya tuh apa prihatinnya tuh zaman modern ya sampai hari ini gitu kan masih ada yang main kayak gitu kan. Kayaknya primitif sekali ya. Primitif sekali ya seperti itu. Ya. Nah, terus kalau misalnya persembahan gimana tuh persembahan? Kepala kerbau misalnya. Jangan-jangan yang di Bocimi kurang kepala kerbaunya. Itu kan enggak ada ininya, enggak ada hubungannya kan sebenarnya. Ada enggak hubungannya? Enggak ada itu. Itu lihat tuh. Ada saja orang-orang yang berkeyakinan seperti itu, betul enggak kira-kira? Ada saja kan. Kan sangat disayangkan nih dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan zaman ya, semua resources pengetahuan itu bisa kita akses misalnya, bisa kita pelajari, tapi masih ada berpikir ya secara primitif seperti itu gitu. Ya. Jadi ya itu jelas ya, yang perbuatan seperti itu dikatakan masuk dalam kategori kesyirikan. Tinggal apakah dia besar atau kecil tergantung dari apa yang saya sebutkan di awal. Kalau sudah sampai kepada keyakinan masuk dalam hati besar. Tapi kalau dibilang ini wasilah saja, padahal bukan wasilah. Wasilah itu ya dua yang dibenarkan. Pertama, ditunjukkan oleh syariat, oleh agama, oleh wahyu, oleh dalil Quran dan Sunnah, itu sebagai wasilah, sebagai sebab. Berarti boleh diambil. Atau berdasarkan tajribah, eksperimental, gitu. Ya, secara bisa dibuktikan secara empiris ini. Baik dalam dunia farmasi, kimia, kimiawi, teknologi segala macam ada buktinya secara empirisnya. Ya. Itu dibenarkan. Selain itu tidak dibenarkan. Gitu. Seperti ini. Dokter laser itu. Oh, dokter laser gimana? Gimana dokter laser? Ya, infrared. Dia gimana? Modelnya gimana? Seperti jam tangan tapi Untuk memperlancar peredaran darah gitu. Nah, jika memang ada penelitian ilmiahnya, boleh. Tidak apa-apa. Jika ada penelitian ilmiahnya boleh, dibenarkan. Gitu kan. Tapi jika tidak ada penelitian, hanya klaim-klaim saja misalnya, tidak ada penelitian ilmiahnya, tidak boleh. Gitu. Ya. Contoh misalnya sebab yang dimulai oleh syariat, kayak misalnya madu, ya kan, asal musaffa itu kan, ya, disebutkan dalam Al-Quran masalah madu misalnya, habas sauda disebutkan dalam hadis misalnya,
kemudian zaitun disebut dalam surat An-Nur misalnya, ya. Nah, ini sebagai sebab-sebab yang ditunjukkan oleh agama, oleh syariat, gitu ya. Itu dibolehkan, gitu. Ya, kurma juga, ya, infus water itu kurma, Nabi melakukannya. Nah, disebut dengan Nabi itu, gitu. Ya. Kemudian zaitun dan sebagainya. Kemudian yang kedua tadi, ya, artinya ada penelitian ilmiahnya, dapat dibuktikan secara empiris. Selain itu tidak boleh, tidak dibenarkan, gitu. Selain itu tidak dibenarkan. Ya. Jadi iwan sekalian yang Allah tabaraka wa taala, ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga kebersihan, kelurusan daripada akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sekecil apapun pintu masuk perbuatan syirik penyekutuan pada Allah hendaknya ditutup rapat-rapat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Sampai sini untuk kajian kita hari ini secara singkat. Ada yang mau didiskusikan? Sampaikan oleh jemaah, saya persilahkan. Ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat dan diharapkan pada jemaah untuk lebih familiar mendengarkan penjelasan tentang berbagai bentuk-bentuk kesyirikan yang akan disebutkan berikutnya, ya, semata-mata untuk menjaga kebersihan dari tauhid kita, akidah kita dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih menguatkan keterikatan, ketergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.